kamu harus jatuh dulu, kamu harus ngalamin sedih dulu. Itu ada program kayak gitu. Iya. Masalah itu ya. Oh, itu jadi program. Sehingga kelimpahan itu kalau mau datang ke dia harus terjun dulu ke bawah hidupnya. Sedangkan itu sudah tidak perlu ya terjun dulu. Nggak perlu. Sebetulnya nggak perlu. Ada lagi belief, program, dogma, atau nilai-nilai yang kita dengar, kita rasakan dari orang tua kita. Inti gini Mas Rozi. Sadari bahwa kesadaranmu lah yang pada akhirnya membentuk realitamu selain asumsi-asumsi ini ya. Di dalam kesadaran tentang asumsi ini, itulah yang membentuk realitamu. Tapi Dan cerita hidupnya udah selesai. secara spesifik teh, keyakinan-keyakinan seperti apa sih yang kemudian bisa menghambat rezeki seseorang itu gitu? Dan terkadang kita nggak sadar kita udah dapat keyakinan itu dari program dari orang tua kita di waktu kecil gitu. Ada nggak keyakinan-keyakinan tertentu yang itu justru bikin rezeki itu seret gitu? Banyak Mas. Contoh. Peserta offline banyak. Hah. Peserta online banyak banget. Contoh, ada satu belief di masyarakat kita. Kalau kamu mau berkelimpahan, nak, kamu harus jatuh dulu, kamu harus ngalamin sedih dulu. Itu ada program kayak gitu. Iya. Masalah itu ya. Oh, itu jadi program. Sehingga kelimpahan itu kalau mau datang ke dia harus terjun dulu ke bawah hidupnya. Sedangkan itu sudah tidak perlu ya terjun dulu. Nggak perlu. Sebetulnya nggak perlu. Ada lagi belief, program, dogma, atau nilai-nilai yang kita dengar, kita rasakan dari orang tua kita. Makanya di sini nih, penting banget nih Mas Rozi ya. Kan yang nonton pasti ada ibu-ibu ya. Iya. Bener kan? Banyak. Ada ayah, ada ibu. Ayah ibu yang baik, yang lagi nonton ini, mulai kasih yang seru-seru buat anaknya ya. Karena peserta online sama offline baik yang curhat. Dia dapat program dari orang tuanya. Salah satunya, apa coba Mas? Ini juga aku dengar dan udah aku rilis. Yeah. Makanya pada saat peserta cerita, aku juga ngalamin. Aku bilang, apa coba? Jangan banyak ketawa, nanti kamu nangis. Pernah denger nggak? Bener tuh. Iya. Pernah denger nggak? Benar. Kamu jangan terlalu banyak ketawa, ntar kamu nangis sedih loh, dapat Iya, bener kesulitan loh. teh. Itu program yang harus dirilis. Karena nggak begitu juga realitanya. Kenyataannya orang yang mengiyakan itu, menjadikan itu program, dia udah tahu dulu. Nah, lantar gue kalau abis ketawa gue nangis. Kejadian, abis dapat bonus dari keluarganya, suaminya selingkuh. Nangislah dia, itu peserta. Okay. Aku bisa cerita karena aku mendengar langsung. Dan itu program yang memang kita harus Rilis, harus dirilis. Ada lagi program lainnya. Nah, jangan terlalu senang kalau dapat kebaikan yang besar dari Allah. Karena kalau udah tanjakan nanti turunan loh. Kamu akan dapat petaka atau dapat apa gitu. Itu terjadi, Mas. Kalau aku hitung ada 5 atau 7 orang di peserta online dan offline. Dan akhirnya itu dirilis karena kita kan bukan itu. Iya. Dan itu banyak untuk yang punya goals jodoh. seru nih. Masalah gitu Mas. Iya. Tapi Banyak yang belum menikah karena ada program yang belum supaya selesai. kemudian berimbang, barangkali kita juga harus membantu teman-teman untuk menanamkan program yang baru gitu Teh. Betul. Nah, mungkin dari Teteh nanti seperti apa? Kalau dari aku yang aku alami dari dulu kan, uang tuh seperti udara, ya ada di mana-mana. Iya, betul. Harapanku kemana-mana nanti aku ketemu jalan untuk mendapatkan uang. Betul. Terus kemudian aku ganti lagi, kerjakan hobi, kumpul dengan orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan itu siapapun anak-anak yang masih muda-muda, SMA, mahasiswa, anak-anakku sendiri aku tanamkan itu semuanya, aku program itu semuanya gitu. Iya. Nah, Teteh mungkin bisa menambahkan supaya kemudian teman-teman makin punya banyak
cara untuk bikin program-program Gini, baru untuk ini kisah nyata anak-anak. aku ya. Iya. Kalau ngobrolin kisah nyata kan enak nih, Yeah. bukan karena cerita orang. Dulu aku punya temen nih mas, punya temen gak dulu sampai sekarang. Temen aku tuh kalau punya pacar disakitin sampai pada akhirnya ibunya bilang, udahlah kamu umur udah segini, iya mah cowok semuanya brengsek. Udah disakitin sekali, kedua, ketiga, iya emang cowok semuanya brengsek. Apapun yang kamu asumsikan itu jadi program. Jadi dia ketemu lagi orang baru, ya ketemunya sama yang diasumsikan itu. Yang brengsek lagi. Yes, brengsek. Tapi jangan nunjuk sini. Iya. Jadi gue kesini barusan. Jangan diperjelas. Gue pindahin boleh nggak? Oh, boleh. Nah, ketika aku udah belajar kesadaran ini kan udah tahu nih mas, Ya. asumsimu itulah yang membentuk realitamu. Teman-teman boleh catat ya. Realitamu saat ini itu terbentuk dari asumsi-asumsimu kemarin. Terus kalau realitanya sekarang nggak asik, berarti kita bikin asumsi sekarang yang asik aja dong. Nah itu kan ada di buku Bandan Revolution, buku asumsi mas. Jadi seru. Nah, apa yang terjadi sama aku? Aku udah tahu nih ini. Jadi pada saat waktu suamiku yang pertama meninggal, waktu aku mulai kuantum jam, aku kan menikah lagi di suami yang kedua ya, pas suami pertama meninggal itu di tahun 2000. Aku udah tahu nih teman-teman punya asumsi kayak gitu. Kalau aku beda. Ketika ada kegagalan tentang pacaran yang pertama, aku bikin asumsi baru dan belief baru, mas. Ketika yang ini nggak jadi, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Semakin mungkin. Jadi bikin program realitaku saat ini, ketika bertemu sesuatu yang tidak baik, aku nggak dapetin itu, Allah sediakan yang lebih baik daripada ini. Iya. Oh ini tanda bahwa sebentar lagi Ya, akan semesta. dikirimkan yang lebih tampan dan lebih mapan, gitu ya kira-kira ya. Lebih muda, lebih seger Ini lebih mudah. dari yang sebelumnya gitu. Itu satu. Kedua, ada belief nih yang jodohnya susah. Aduh teh Feby, umur aku udah berapa tuh teh? Bikin program baru dong. Realitaku saat ini, usia hanya sekedar angka. Yang penting jiwa tetap 17 tahun. Sweet seven. Ya kan kita bikin asik aja dong. Hidup ini bikin asumsi yang asik-asik. Neville Goddard, sang bapak kesadaran dunia dia, dan gurunya Abdullah, itu bilang, fakta terbesar dalam hidup kamu adalah asumsimu. Asumsimulah yang membentuk realita hidupmu. Jadi sangat penting sekali aku sarankan. Ini live TikTok nggak, Mas? Iya dong. Oke. 2000 teman-teman stay ini. Sayang, yang lagi live TikTok saat ini, mau bikin asik hidupmu nggak? Ntar malam eksperimen yuk. Tulis di buku asumsi, bocor halus ini. Mas. Iya. Kamu pelanggaran Nggak sih. apa-apa lah ya. Kan ngaji Rasul baik. Bocor halus boleh lah ya. Iya, Ya. oke lah, nggak apa-apa. Tuh, nggak Sikat. apa-apa. Iya. Sikat kata Mas Hendra. Ntar malam sediain buku, tulis buku asumsi. Asumsiku saat ini, realita hidupku, mulai hari ini uang seperti udara. Gampang hadir, gampang masuk, dan sangat menyenangkan proses terjadinya. 2, mulai hari ini realitaku, aku sangat dicintai. Kalau perempuan yang belum dapat jodoh, akulah wanita yang dicintai, akulah wanita yang cantik, yang sehat, yang sangat banyak pesona untuk dicintai, jodoh sejatiku. Jadi mulai kamu tulis apa yang kamu mau dalam hidupmu, hidup seperti apa yang kamu mau, tulis. Semudah aku menggerakkan jari, semudah itu pula aku mendapatkan rezeki. Yeah. Wah, gitu teh. Aku kalau sekarang bikin asumsi baru gara-gara Neville Goddard sama Abdullah, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Bikin seru-seruan gini. Kamu kan punya jam? Ya. Ini jamnya. Ini aku punya jam. Yuk, eksperimen. Jamnya mati tadi. Baru mati. Apa-apa. Ini cuma alat. Cuma alat. Yang penting rezeki nggak mati. Wah, itu ujungnya mati. Kita bikin seru-seruan, asumsi baru. Bikin asumsi baru.
setiap aku memegang jam ini, rasakan sensasinya. Notifikasi, BCA, uang masuk. Jadi setiap aku memegang jam ini, rasakan ketika memegang jam ini ada kebahagiaan yang mengalir. Ya Allah, terima kasih. Ini sudah berkelimpahan. Jadi setiap pegang jam ini, rasakan syukur. Kehidupan ini yang perlu kita syukuri pertama kali itu adalah nafas, Mas Hendra. Ketika kita tidur, masih dikasih nafas, itu rezeki yang tak terbayar. Jadi kalau Mas Rosi dan teman-teman masih bisa bernafas, masih dikasih nafas, itu tandanya nggak ada cara lain selain untuk selalu bersyukur. Gunakan momentum, kamu sentuh apapun, misalnya kamu sentuh dadamu atau sentuh tanganmu, kamu pada saat nyentuh tangan ini, rasakan syukur. Ya Allah, terima kasih atas nafas, terima kasih hidupku berkelimpahan. Hidupku cukup dan sempurna. Lakukan itu dalam kesadaran kamu. Sehingga getaran yang kamu rasakan itu getaran penuh syukur. Jadi kalau misalnya ngelihat jam, makasih ya Allah, aku udah berkelimpahan, Allah udah cukupin semua, sempurna. Inti gini Mas Rosi, sadari bahwa kesadaranmu lah yang pada akhirnya membentuk realitamu selain asumsi-asumsi ini ya. Di dalam kesadaran tentang asumsi ini, itulah yang membentuk realitamu. Contohnya gimana? Misal, Mas Rozi menyadari bahwa, aduh TVB aku mah kalau bisnis selalu gagal. Kadang kan suka, kita ada perasaan kayak gitu kan? TVB, hidupku kurang nih teh. Kurang beruntung atau aku merasa kayaknya kurang, utangku belum lunas. Ada kesadaran melihat ini tuh situasiku tuh banyak yang terbatas gitu. Belum bisa bayar utang, belum bisa menyelesaikan sesuatu, belum menikah, belum ini, belum itu. Kesadaran inilah yang dijadikan pantulan oleh semesta. Kesadaran kamu tentang aku kurang, aku nggak layak, itu jadi realita. Nah, di Quantum Alignment itu diceritakan, kamu siapa sebetulnya.